Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nasta'in ala umurni wadi. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah bi ini. Alhamdulillah la kulli hal alhamdulillah bi nikmatil tatil saliyat alhamdulillah ala nikmatil Islam liman wafaqa bi minimal. Sob, akhir-akhir ini 1 tahun terakhir ini kenapa bank itu begitu gencar melakukan pelelangan atau melelang untuk menghasilkan aset-aset Anda gitu. Kenapa gitu? Banyak orang mungkin kaget gimana kenapa dia sekarang ini bank itu kadang-kadang suka sedikit melanggar SOP-nya sendiri. 6 bulan telat aja tidak bayar langsung dimasukin pelelangan itu dan yang lainnya. Dan alhamdulillah kalau kita tahu caranya itu bisa berlangsung 2, 3 sampai 4 tahun malam lebih gitu. Kalau kita tahu cara-cara dan bisa mengikuti SOP-nya bank dan apa menjadi dan kita tetap kooperatif jadi kenapa bank melakukan pelelang sepihak dengan cepat? Karena pada semester ini beberapa kuartal ini beberapa bank terutama bank BUMN ya yang merayat itu NPL-nya naik roket dan itu nilainya non performing loan, jadi nasabah yang peminjam yang tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya gitu dan usahanya tidak jalan gitu. Dan itu sangat banyak sekali gitu setelah kebijakan COVID atau relaksasi atau restrukturisasinya dihapuskan gitu. Karena COVID kemarin gitu, setelah COVID kan restrukturisasi dihapuskan, langsung dia melonjak luar biasa tingginya dan itu menyebabkan banyak nasabah yang sekarang kesulitan gitu. Sebenarnya nasabah kesulitan bukan hanya di bisnisnya, di restrukturisasinya, tapi di bisnis pun sekarang mengalami hambatan gitu. Ini survei kecil-kecilan dari beberapa teman UMKM saya yang tadinya punya karyawan 5 ketika COVID. Sebelum COVID di atas 50 waktu kena COVID dia kurangin 5. Sekarang dia tidak punya karyawan sama sekali yang dilakukan perusahaannya dengan istrinya, dengan pasangannya. Padahal itu bentuknya workshop gitu. Yang harusnya minimal ada 3 lah gitu. Ada teknisi 1, kepala workshop atau 2 lah, administrasi 1. Sekarang tidak sama sekali gitu. Kenapa? Karena tidak bisa membayar karyawan lagi itu yang terjadi sekarang di dunia usaha. Jadi wajar sekarang ini bukan hanya pajak yang naik 10 hingga 11%, tapi sekarang lebih ketat lagi gitu. Sehingga bagi beberapa UMKM yang baru mau jadi UMKM yang agak naik kelas dikit langsung kelanggar gitu. Karena pemeriksaan pajak lebih ketat gitu. Tadinya apalagi yang PKP gitu. Sekarang ini pengusaha kena pajak itu luar biasa gitu. Laporannya harus kuat gitu. Padahal SDM kita sangat penting sekali gitu. Termasuk saya gitu. Saya pun sekarang menurunkan level usaha saya dari sebelumnya usaha lumayan PKP sekarang menjadi UKM aja gitu. Kenapa? Karena kesulitan gitu ngejarnya gitu. Omset juga lagi drop sekarang ini, lagi di blok gitu. Jadi wajar saja beberapa usaha apalagi di bidang makanan dan yang lainnya UMKM waktu kecil-kecilan itu pasti kelanggar karena serapan pasarnya rendah gitu. Karena harus dibebankan pajak dan yang lainnya. Jadi hambatan pajak ini hambatan usaha cukup besar ya. Sekarang ini tidak dipedulikan oleh banyak, terutama oleh pemerintah ya. Yang ada adalah sekarang ngejar pertumbuhan doang. Padahal pertumbuhan tanpa kesejahteraan rakyat yang percuma gitu. Jadi itu yang terjadi karena NPL-nya naik di beberapa bank melakukan penjualan asetnya sendiri jual atau aset nasabah supaya mengembalikan pinjam uang yang Anda pinjam. Sebenarnya gini ketika kita minjam kita wajib untuk mengembalikannya gitu. Gimana caranya? Cuman kadang-kadang kita butuh waktu untuk mengembalikannya gitu. Jadi itu yang terjadi. Yang perlu Anda ketahui adalah apa? Anda harus ngerti SOP-nya bank, bagaimana cara pelanggaran bank ketika Anda mendapat SP1, SP2 dan SP3, apalagi kalau pelelangan. Nah di kami di SKD diajarkan cara-caranya gitu. Dan di YouTube saya sebelumnya saya udah ajarkan bagaimana cara Anda melakukan negosiasi dengan bank gitu. Kalau memang tidak memungkinkan dan bank tetap ngotot mau lelang dan yang lainnya, apalagi sudah melakukan pelelangan, otomatis berarti itu dia mau siap menjadi masuk jalur hukum dan ke jalur hukum kita harus siap ke pengadilan dan ketika bank tahu kita ini ngerti hukum, melek hukum dan siap ke pengadilan dan yang lainnya, tapi cara-caranya bank akan mikir 2 kali untuk main lelang sembarangan. Itu yang terjadi pada saya gitu. Sehingga 3 tahun 4 tahun
pun tidak berani melelang. Ketika mereka mau melelang, ada salah satu pengalaman terakhir saya punya utang ke menurut bank 2,7, padahal menurut saya pokoknya atau 1,3 dulu. Saya udah nyicil cukup lama, udah 3 tahunan gitu. Udah 3 tahunan gitu. Mau dengan bank negosiasi karena saya punya data yang kuat, segala macam-macam, hanya bisa dinegokan. Dan ketika bank udah mentok, yang ngancam mau lelang, ya silakan lelang dulu. Atau pengadilan, lakukan di pengadilan dulu. Kalau Anda udah sampai masuk pengadilan, saya ancam, maka penyelesaian kita mungkin akan bertahun-tahun gitu. Hanya bank mengurungkan. Dan saya bilang, kalau Anda mau saya jualin asetnya, ya Anda bantu saya jualin dong. Anda kan punya teman banyak, dan itu yang datang bukan hanya kelasnya manajer biasa, direkturnya sendiri yang datang ke tempat saya gitu. Akhirnya saya turun, hanya direkturnya kan, Anda kan punya teman banyak Pak. Saya bilang, kenapa tidak jual? Karena saya siap bayar ininya, marketingnya gitu. Karena mereka usahakan, alhamdulillah aset saya bisa terjual villa saya gitu. Jadi harus ada kerelaan juga dari kita untuk menjual aset yang kita ini mau jual. Pak nggak rela, suka nggak suka, pasti akan melelang atau pasti kita akan kehilangan gitu. Demikian dari saya sekarang di profit. Gymnya, tempat gymnya, setiap hari saya nge-gym sekarang ini. Demikian dari saya, kalau salah saya baca salahnya, kalau kurang banyak kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.